Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu supaya semangat. Jadi adik-adik semua, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Dari penerapan nilai Pancasila. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Anda, Pak. Jangan pakai tunjuk, karena kalau yang tunjuk Fanti silakan dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita siapkan nanti untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu Pak ingin melakukan absensi. Apakah seluruh anggota kelas pada hari ini hadir? Hadir. Luar biasa, suaranya juga besar. Tepuk tangan dulu ya anak-anak. Sekalian, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, Pak coba mengaitkan pemahaman kalian dengan materi yang minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih, Pak. Apa Natalia? Tentang definisi hak dan kewajiban. Wah, luar biasa. Tentang kita lihat. Kita masih ingat. Oke, hak dan kewajiban. Di sini Pak ingin fokus ke hak dan kewajiban warga negara. Siapa yang tahu itu? Apa itu hak warga negara dan kewajiban warga negara? Ayo. Saya, Pak. Oke, ayo Fanti, apa kewajiban hak warga negara dan kewajiban warga negara? Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, tepuk tangan untuk Fanti ya. Oke, jadi Pak meluruskan bahwasanya hak warga negara itu merupakan suatu hak yang didapatkan oleh seorang warga negara atas status warga negaranya. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang warga negara terhadap negaranya. Oke, kita sudah belajar panjang lebar mengenai pengertian dan berbicara hal-hal konseptual mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pada hari ini kita akan mengaitkan mengenai kasus masalah pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban warga negara. Jadi berharap Anda semua memiliki perhatian yang penuh karena materi ini sangat baik. Jadi kalau Anda nanti setelah akan diberikan tugas dan soal atau ulangan, kemudian Anda memiliki nilai yang baik, ini bisa membantu nilai ujian Anda nanti. Jadi kalau nilai ujian Anda rendah, nanti didukung oleh tugas-tugas yang Pak berikan. Oleh karena itu, Pak berharap Anda itu semua sekalian bisa mendengarkan dengan baik. Adapun pengalaman bermakna yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah Anda punya kepekaan terhadap kasus pelanggaran hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban. Ketika Anda sadar dan mempunyai empati, Anda peduli dengan orang yang terdampak dan dengan sendiri Anda juga tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi Anda diharapkan mempunyai kepekaan mengenai kasus pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban agar tidak diulangi di kehidupannya. Karena percuma kita belajar konseptual kalau tidak ada praktek. Oke, sebelum itu Pak minta kita semua berdiri, kita sedikit ice breathing. Oke, ice breathingnya ini kalau Pak bilang tepuk satu kali, tepuknya 3 kali. Jadi kalau satu, kalau 2 tetap 2 kali, kalau 3 1 kali. Yang salah nanti akan memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Oke, coba kita mulai. Tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, masih fokus ya. Tepuk tangan. Karena kita belajar pagi tadi, nasi perlu ditunggu hilang dari masih semangat deh. Semangat saya. Semangat, Pak. Oke. Jadi satu lagi Pak ingin beritahu bahwa pada akhir pembelajaran Pak akan meminta kalian semua untuk memberikan testimoni. Yang ini bentuk revisi terhadap pembelajaran yang Pak mungkin ada yang kurang, nanti kamu tulis di kertas. Jadi setelah akhir pembelajaran kertas itu dikumpulkan sebagai bahan refleksi untuk Pak mungkin ada salah dalam pembelajaran. Nah, jadi adik-adik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban warga negara.
Ada model pembelajaran yang kau gunakan pada pertemuan kali ini adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu Pak akan menjelaskan dan memberikan pertanyaan inquiry. Yang kedua itu Anda diminta Pak akan memberikan pertanyaan inquiry tersebut. Yang ketiga, Anda akan diminta untuk menyusun hipotesis. Ada yang tahu apa itu hipotesis? Ada tidak tahu? Coba boleh. Mungkin jawaban sementara. Ya, tepat sekali. Jadi hipotesis jawaban sementara. Yang keempat, Anda diminta untuk mengumpulkan data. Yang kelima, Anda menganalisis, dan yang keenam, Anda memberikan kesimpulan. Oke, jadi kita langsung saja ke dalam kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, anak-anak. Di sini Pak paparkan beberapa kasus pelanggaran kewajiban, pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Yang pertama adalah cyberbullying. Cyberbullying itu atau perundungan menggunakan media digital. Kalau Anda mungkin tidak mengerti, mungkin Anda yang sering main TikTok, Instagram begitu, kenal dengan istilah haters. Tahu haters toh? Siapa yang sering haters? Itu toh? Sudah. Kamu semua itu memiliki nilai moral yang buruk. Dalam konteks ini ya, kenapa? Karena kamu melakukan ini melakukan salah satu bentuk penghinaan terhadap orang lain. Jadi nilai moral kamu itu buruk, ya. Jadi jangan tertawa. Jadi kamu harus memahami ini dengan baik. Dengan itu kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu. Jangan tertawa ya. Nilai moral buruk kamu tetap tertawa. Yang kedua adalah diskriminasi. Ya, di negara mungkin seperti Indonesia, wajar sekali atau rentan sekali terjadi diskriminasi. Mengapa? Karena ada kecenderungan orang itu tidak mau bergaul sama sesamanya. Contohnya orang Manggarai itu paling nyata. Orang Manggarai kalau ketemu sama Manggarai akan mau pakai bahasa Indonesia. Betul. Mereka ketemu orang itu. Ya toh? Iya. Karena mereka tidak mau berteman lagi. Ya, mungkin nggak seperti itu. Kamu bisa tahu sendiri toh? Ya. Sebenarnya itu nyata. Dan diskriminasi ini juga terjadi dalam konteks misalnya agama. Agama apa? Jangan tertawa-tertawa ya. Saat tertawa suruh kau tertawa sampai selesai sebentar. Jadi memang bahwa diskriminasi sering terjadi di negara yang etnis. Dalam konteks agama juga kita sering lihat. Kalau misalnya ada yang agama, misalnya ada yang tidak mau berteman karena memiliki latar belakang agama yang berbeda. Jadi diskriminasi ini memang merupakan salah satu aspek yang sering sekali terjadi di negara etnis. Yang kedua, intoleransi. Satu orang coba menjelaskan apa itu intoleransi yang kamu pahami. Saya ayo coba. Tidak tahu Pak. Tidak tahu intoleransi saya. Kelas berapa saya sekarang? Kelas 12 tuh? Bukan tidak tahu. Kamu tahu karena kamu mungkin grogi ya. Bila Intoleransi yaitu sikap tidak menghargai dan tidak mengakui perbedaan. Oke, saya jadi intoleransi itu sikap yang tidak menghargai perbedaan. Kamu tahu contohnya tadi macam apa bilang? Kadang-kadang misalnya kalau konteks beragama, seringkali ketemu di dalam beberapa kasus orang-orang itu ya intoleransi terhadap agama. Contohnya pelarangan pembangunan rumah. Kita tahu dong. Ya, padahal saya kamu tahu hanya mungkin istilah-istilah ini yang asing di telinga kalian semua. Ya Pak. Kemudian ada namanya persekusi. Ya, persekusi ini mungkin asing di telinga Anda sekalian. Ya. Tapi persekusi itu adalah tindakan yang saya bisa katakan lebih ekstrim dari diskriminasi. Mengapa? Karena persekusi itu ya, Anda bisa lihat menyakiti, mempersulit, ditumpas dengan sengaja dan dibunuh secara undang-undang. Contoh paling nyata itu pengungsi Rohingya. Siapa sih dari Rohingya? Ya, ya. Memang bukan Rohingya. Ya, oh tidak boleh. Jadi siapa? Jadi, oke, adik-adik, sekiranya itu saja materi yang Pak bisa jelaskan. Sekarang Pak minta kalian itu membentuk 2 kelompok saja karena kelas ini anggotanya sedikit. Jadi kelompok 1 bagian kiri, kelompok 1 bagian kiri kelompok 1, bagian kanan kelompok 2. Oke, jadi di sini ada sedikit persoalan atau kasus pelanggaran hak dan kewajiban dan ada 4 soal. Nanti saya harap ini kan ada 6 orang tuh, 2-nya kerja untuk nomor 1 orang untuk jadi kamu membagi itu juga sebaliknya ya. Jadi silakan Anda membaca kasus ini. 1 orang tolong baca kasus ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta menyayangkan aksi anarkis dan perusakan terhadap fasilitas umum saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 2020. Sejumlah perusakan terjadi pada halte bus, pos polisi hingga lampu lalu lintas. Yang pertama, kami menyayangkan ada aksi anarkis dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang telah melakukan perusakan tempat umum, fasilitas umum, kata Arisa dalam rekaman yang diterima. Menurutnya, hingga saat ini terdata 25 halte bus yang rusak dengan kerugian mencapai 65 miliar. Karena tempat-tempat tersebut adalah fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat umum, seperti halte, kurang lebih ada 25 halte. Kerugian yang dihitung sementara 65 miliar, ucapnya. Oke, jadi Anda bisa melihat bahwa adanya kerusakan halte ini yang merugikan negara sampai 65 miliar. Supaya Anda bisa memvisualisasikan kasus yang terjadi, Pak akan memberikan video atau video gambaran tentang kerusakan halte yang ada di Jakarta ini. Oke anak-anak, untuk memvisualisasikan kejadian tentang kerusakan halte, di sini Pak akan memutarkan sebuah video supaya Anda bisa melihat bagaimana masifnya kerusakan yang ada di sana ya. Silakan menyimak ini. Saudara perjuangan saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada kerusakan di masing-masing di Jakarta. Seperti kalau bisa dikatakan di Jakarta. Anda bisa melihat kerusakan yang sangat masif ya. Akibat dilaksanakannya demo Undang-Undang Cipta Kerja. Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran HI, Jakarta. Oke, sekian saja. Pak harap Anda bisa memvisualisasikan dan melihat betapa rusaknya halte ini akibat adanya demo. Setelah Anda melihat gambar ini dan membaca tadi gambaran kasus yang telah dibacakan oleh teman tadi ya, di sini Pak akan meminta Anda untuk sedikit mengerjakan beberapa soal sebagai bahan untuk Anda mengkaji lebih lanjut tentang kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban ini. Jadi anak-anak yang dikasihi, di sini ada 4 soal. Nanti pembagian Anda atur sendiri. Kan ini ada nomoran. Kalau misalnya nomor 1 2 orang, nomor 2 1 orang, dan itu pun untuk kelompok 2. Jadi Anda bisa melihat beberapa soal ini dan silakan Anda mengerjakannya dalam jangka waktu 15 menit. Silakan mulai mengerjakan. Oke, mungkin ada kendala. Oh ya, kenapa? Kami Pak. Nomor 1, menjelaskan alasan apakah perusahaan itu merupakan pelanggaran hak. Jadi kamu lihat dari kasus itu, apakah itu kasus itu ada dimensi pelanggaran haknya dan ada pengingkaran kewajiban perbudakan. Itu kan tadi kan kasus apa? Demo. Terus tapi merusak fasilitas umum. Demo adalah haknya. Tetapi dengan merusak itu kan juga dimensi mereka mempunyai kewajiban. Jadi kamu coba di situ. Kalau kamu kenapa? Kami kasus hak. Nomor 3, kasus tersebut disayangkan oleh apa sebabnya jika dikaitkan dengan cara memperoleh dana pembangunan daerah. Kan itu kan sebenarnya kamu pendapatan negara kita dapat dari apa? Itu kan kewajiban kita. Tapi mereka yang menginginkan merusak fasilitas, merusak itu walaupun itu mereka punya dimensi hak warga negara memperoleh, tapi disayangkan merusak itu. Jadi dikaitkan dengan cara memperoleh dana itu. Bagaimana kasus pelanggaran? Sudah Pak. Ya, 5 menit lagi anak-anak. Oke, sudah mengerjakan bagaimana anak-anak? Sudah? Saya minta salah satu dari kalian dari kelompok dan perwakilan yang mempresentasikan. Siapa yang mau? Ayo. Kita bagi begini saja. Kelompok 1 untuk mempresentasikan, kelompok 2 nanti menanggapi dan para kita memberi kesimpulan. Iya Pak. Kita mewakilkan kami. Siapa yang mau dari Natalia silakan. Silakan. Ya Rudi bisa dari situ tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 1. Alasan apakah kasus perusahaan fasilitas umum merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi alasan kami itu kenapa dijadikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Kalau negara. kita menjelaskan itu yang lain mendengarkan, jangan sibuk dengan sibuknya sendiri. Nanti kalau saya suruh ulang harus bisa jawab ya. Ya lanjut Natalia. Karena pada video tadi banyak masyarakat yang menuntut mereka punya hak, tetapi mereka juga melakukan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini di video tersebut dipaparkan juga bagaimana mereka mengingkari kewajiban
warga negara dengan merusak fasilitas umum, karena fasilitas tersebut dibuat dari iuran pajak yang mereka bayar selama ini. Tepuk tangan luar biasa. Bagus sekali jawaban dari tadi. Jadi memang bahwa dimensi dari kasus ini ada peningkatan terhadap pelanggaran hak dan peningkatan terhadap kewajiban. Bahwa memang hak dari warga negara itu untuk melakukan demonstrasi, tapi ada kewajiban mereka juga untuk menjaga fasilitas. Jangan merusak fasilitas, jangan bersikap anarkis. Karena apa? Kerusakan kewajiban mereka ini adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Maksudnya apa? Ketika mereka merusak ini halte, ada hak orang lain yang untuk menggunakan itu, jadi tidak bisa terlaksana karena proses kerusakan ini. Jadi kita sebagai pelajar itu harus memiliki penalaran sikap yang kritis, sikap yang elegan dan bijaksana dalam bertindak, sehingga dimensi hak dan kewajiban kita itu kita bisa lakukan dengan baik dan benar. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Coba, Flori silakan berdiri. Baik teman-teman, Pak Guru, kalau menurut saya terkait materi kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang Bapak jelaskan tadi itu yang dapat saya simpulkan itu dari pengertian yang tadi Pak sudah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban itu merupakan dua dimensi yang sama. Jadi hak dan kewajiban itu harus diselaraskan dan tidak boleh dipisahkan. Terus Pak Guru tadi sudah menjelaskan tentang contoh kasus. Di situ juga Pak Guru mengharuskan kami untuk agar di dalam kehidupannya itu harus berperilaku untuk menjalankan hak dan tidak mengingkari kewajiban. Oke. Tentang jadi benar sekali apa yang Flori bilang bahwa hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Mereka seperti rantai yang saling berkaitan. Anda tidak bisa hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Oke. Jadi perlu saya pertegas, hak warga negara itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang warga negara karena dia memiliki status kewarganegaraan, sedangkan kewajiban warga negara itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara terhadap negaranya. Jadi kalau hak warga negara itu pemerintah sebagai pemberi hak, tapi kalau dalam konteks kewajiban itu orang yang berkaitan itu adalah pribadi atau warga negaranya. Jadi warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia dan melakukan kewajibannya, sedangkan orang Malaysia itu tidak bisa mendapatkan haknya sebagai orang Indonesia karena dia bukan warga negara. Oke, demikian saja materi yang Pak bisa jelaskan pada hari ini. Untuk pertemuan minggu berikutnya, kita akan membuat suatu proyek poster tentang kampanye anti pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Alatan bahannya nanti akan Pak beritahu di grup WhatsApp kita. Jadi untuk mengakhiri ini, Pak tadi kan sudah bilang ada testimoninya atau refleksi yang kamu muncul di kertas. Pak minta untuk kamu kumpulkan dulu. Oke, mana ini? Oke, ya. Jadi terima kasih atas partisipasi Anda sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, jangan terlalu hati. Semoga kita semua bertemu dengan kegembiraan nanti di pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih banyak sudah. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, saya minta salah satu orang tua kita dalam doa karena tadi sudah Fanti. Sekarang yang laki-laki Wando silakan ikuti kita dalam doa. Oke, baik. Mulai. Terus bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat